fase normal ini dan tema normal apa kita itu pada bagian ini kita sama-sama narasumber yang pertama saya kasih lagi bagi Bapak Malang itu salam satu jiwa. Beliau adalah pengawas dan sekolah dasar Kota Malang. Banyak sudah yang beliau carai. Beliau pernah jadi pengawas prestasi tahun 2018. Termasuk juga karya-karya beliau banyak diterbitkan. Kalau catatan saya ada 5 buku yang sudah dan yang kedua, narasumber yang kedua adalah Bapak Bapak SPD. Beliau adalah kader nasional dan juga motivator nasional, trainer nasional dari BNI. Untuk meningkat waktu karena ada jam, hari kita ini menyampaikan materi dan salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibunda yang cantik, Bapak Ibu guru yang tuner, dan Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dalam kondisi COVID-19 ini. Tentunya semuanya sehat itu adalah dari hati. Hati kita harus tetap dijaga, hati kita harus tetap dalam kondisi senang dan gembira, ya. Karena dengan senang dan gembira bisa melaksanakan kegiatan dan juga bisa hati kita senang dan gembira, badan kita menjadi sehat, termasuk senang dalam menyongsong pembelajaran tahun 2020-2021 dengan tema tetap semangat mengajar di tengah pandemi COVID. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan mengajar, bunda-bunda terkasih, bunda-bunda yang cantik, wali murid, tidak usah galau, apalagi wali murid yang baru, wali murid kelas 1, belum pernah masuk kelas 1, ya. Ini tidak usah galau karena para pendidik siap untuk mendampingi putra-putri panjenengan dengan sabar, dengan penuh karakter. Pendidik adalah pengajar. Itu tidak mudah, ya, tetapi harus tetap dalam kondisi senang, kondisi yang suka, kondisi yang bisa melaksanakan dengan penuh kreatif dan inovatif sehingga tidak membosankan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Bapak Menteri Pendidikan menyampaikan kepada kita semua, dalam pembelajaran itu tidak harus mengejar ketuntasan kurikulum, yakni KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 tidak harus tuntas. Fokus kepada materi yang penting saja. Maka inilah saatnya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, saat yang tepat untuk bereksperimen dengan alokasi waktu yang ada. Memang guru dituntut untuk kreatif, ya Bapak Ibu, siap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Memberikan pembelajaran yang bermakna, artinya pembelajaran yang sangat berguna
dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pembelajaran yang masuk pada pendidikan kecakapan hidup. Jadi anak-anak sekarang itu di dalam kondisi jarak jauh tidak harus menerima materi yang banyak, tapi materi yang bermakna, materi yang masuk dalam kecakapan hidup sehari-hari, yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru ya, itu memang perlu dukungan yaitu dukungan profesional. Dukungan profesional itu, Bapak Ibu, dukungan yang kaitannya dengan tugas kita, yakni dukungan kaitannya keilmuan kita, profesi kita sebagai seorang guru, salah satunya saat ini kita mengampu pembelajaran, menambah ilmu kaitannya dengan COVID-19, bagaimana melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini namanya profesional. Profesi kita tidak bisa digantikan oleh orang lain yang tidak punya ilmu, yang pernah mengampu ilmu sebagai seorang guru. Dukungan emosional harus selalu diberikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah kepada guru-gurunya, agar Bapak Ibu guru tetap melaksanakan tugas dengan profesional, melaksanakan tugas dengan kesadaran hatinya. Kemudian Bapak Ibu guru memberikan motivasi kepada orang tua, agar orang tua tetap semangat, ya tidak bosan memberikan pembelajaran, membimbing anaknya di rumah kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Dukungan teknis ini diperlukan oleh Bapak Ibu guru. Dukungan teknis ini adalah teknis cara bagaimana melaksanakan pendidikan jarak jauh. Mungkin saat ini kita bisa memakai Zoom, nanti bisa memakai Google Classroom, bisa di dalamnya ada Google Form, Google Classroom di dalamnya ada Google Formatnya, kemudian juga bisa memakai Google Meeting. Nah, bisa WA, bisa video call. Nah, teknis ini disesuaikan dengan kondisi situasi orang tua. Jadi tidak harus memakai teknis yang muluk-muluk manakala orang tua tidak mengerti, tidak paham tentang teknis yang penjenengan sampaikan. Nah, karena orang tua itu adalah guru. Guru yang tidak pernah mengalami pelatihan, ya. Jadi orang tua itu adalah guru di rumah. Tapi orang tua tidak pernah mengalami terlatih seperti kita. Ya, Bapak Ibu ya. Sehingga tidak bisa profesi sebagai guru. Kadang-kadang merasa bosan, merasa lelah memberikan pembelajaran, mendampingi anak-anaknya. Karena mereka memang bukan guru. Inilah saatnya Bapak Ibu memberikan karakter kepada orang tua, agar orang tua tetap sabar dan telaten, membimbing putra-putri, menggantikan gurunya yang ada di sekolah dengan mendampingi pembelajarannya. Bapak Ibu guru memberikan motivasi yang karakter kepada Bapak Ibu wali murid. Karena di sisi lain orang tua memiliki tuntutan pekerjaan yang ada di rumah, yang membuat mereka lelah untuk membimbing anak putra-putrinya dalam belajar. Untuk itu bimbingan, dorongan dari guru senantiasa diperlukan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam paparan ini ya, kami harapkan Bapak Ibu yang sudah menyampaikan persoalan atau pertanyaan, kami harapkan Bapak Ibu mensikapi, mencermati dari materi yang saya paparkan, itu sebagian adalah jawaban dari pertanyaan penjenengan. Untuk itu, karena kondisi orang tua yang sedemikian tadi, kita sebagai pendidik harus memperhatikan satu, tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan, dengan usia, dengan kelasnya, dengan kondisi orang tua. Mungkin yang punya HP 1, putra-putrinya yang sekolah sementara 4, HP-nya dibawa,
bekerja orang tuanya itu harus kita sikapi, disesuaikan. Mungkin kalau teknisnya harus pakai Google Form atau Zoom, tidak bisa saat itu, nanti orang tua bisa melaporkan tugasnya melalui WA. Itu salah satu tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan anak maupun kemampuan ekonomi, situasi, dan kemampuan orang tua. Mungkin yang tidak mengerti tentang teknis yang penyediaan sampaikan kepada anak-anak. Yang saya katakan tadi, gurunya terlalu pinter, orangnya tidak mengerti, orang tua tidak mengerti, ini sangat berbahaya Bapak Ibu, sehingga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Maka tugas yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan dalam arti luas. Panduan belajar disampaikan dengan jelas. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, mungkin malam harinya, setelah Bapak Ibu menerima tugas dari anak-anak jam 9 malam, Bapak Ibu mengetik apa yang akan diajarkan besok pagi, anak-anak harus bagaimana dengan menyapa, dengan memberikan pujian hasil belajarnya siang tadi, kemudian pagi hari setelah subuh Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat WA-nya. Nanti ketika jam disepakati belajar itu dimulai, Bapak Ibu menyapa lagi. Bagaimana sudah siap belajar anak-anak? Nah tentunya dari wali murid, dari anak-anak yang HP-nya ada di sisinya akan menjawab sudah siap. Saat itulah baru dimulai belajar. Jadi betul-betul kondisi anak belajar itu memang dalam situasi belajar. Kemudian memberikan dukungan dan motivasi. Umpan balik Bapak Ibu selalu diinginkan oleh anak-anak. Walaupun kondisi situasi hasil belajarnya anak-anak itu di bawah KKM, ini diharapkan guru tetap memberikan motivasi dengan kata-kata yang menyenangkan, bagus, baik, walaupun di belakangnya, tetapi harus lebih disempurnakan. Ini adalah tugas guru. Kemudian Bapak Ibu, langkah yang diambil dalam mengajar itu memang Bapak Ibu bisa mengambil skenario, karena tadi disampaikan oleh Pak Menteri tidak harus semuanya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini Bapak Ibu guru bisa memilih. Sekolah saya mau memilih yang A, apa B, apa C, sesuai dengan kemampuan tadi, kemampuan anak, kemampuan ekonomi orang tua, kondisi orang tua, juga kemampuan kaitannya dengan IT-nya. Skenario A ini bisa disampaikan secara lengkap. Ya, lengkap KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, pelajaran terstruktur seperti K13 dan mengikuti kurikulum secara terstandar. Jadi semuanya penilaian nanti juga dari penilaian KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu adalah yang A. Kemudian skenario B lengkap pelatihan pelajaran terstruktur, namun difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti manakala anak-anak ini tidak bisa menampilkan sikap yang harus dinilai oleh Bapak Ibu. Misalnya, tidak bisa orang tua untuk memvideo kaitannya tentang kegiatan belajar saat itu. Kalau memang bisa, itu bisa mengambil yang skenario A. Karena di video itu Bapak Ibu tempatnya untuk menilai sikap dari kegiatan pembelajaran anak-anak secara jarak jauh itu. Kemudian yang skenario C, ini konten pelajarannya, kegiatan yang dipilih itu membantu siswa mengatasi krisis saat ini. Jadi hanya ditanya bagaimana kondisinya, bagaimana kesehatannya, apakah sudah sesuai kegiatan saat ini dengan tugas yang di sekolah, selalu diberi motivasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih A, bisa memilih B, atau memilih C. Langkah yang harus diambil oleh seorang guru adalah siapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini kurang lebih ada 12 perangkat pembelajaran, mengevaluasi perangkat yang tahun lalu. Ya Bapak Ibu, seberapa jauh penjenengan lakukan perangkat pembelajaran pada tahun lalu, kendalanya apa? Yang jelas kendala mulai bulan Maret kemarin tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian merancang pembelajaran dengan didasarkan evaluasi yang di atas itu. Jadi berdasarkan evaluasi, merancang perangkat pembelajaran tahun ini. Perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, kemudian
pembelajaran jarak jauh. Sehingga tidak semua KD yang ada di kurikulum itu diberikan secara murni, tidak. Tapi mungkin ada KD-KD yang digabungkan dengan KD yang lain. KD yang sama misalnya dalam PKN itu ada KD 3.1 di PKN kelas 4. Dilaksanakan hari Senin. Atau di matematika 3.2 ada di hari Senin, ada di hari Selasa. Ketika indikatornya sama dari KD tadi, maka penjenengan sampaikan bisa 1 hari. Karena memang pembelajaran jarak jauh ini tidak seperti pembelajaran tatap muka yang harus bisa langsung dievaluasi. Memang memerlukan kesabaran dari Bapak Ibu. RPP setiap pertemuan dan disahkan oleh kepala sekolah. RPP yang baru ini tidak berbelas-belas lembar, tidak 5 lembar, tidak 6 lembar Bapak Ibu, hanya 1 lembar yang berisi 3 kontennya. Nanti di bawahnya, di bawah slide ini, bagaimana caranya untuk membuat RPP, langkah-langkahnya itu ada. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Skenario ini yang perangkat pembelajaran tadi, ya. Perangkat pembelajaran yang tadi terdiri dari 1 kalender pendidikan. Kalender pendidikan kemarin itu terlaksana atau tidak terlaksana. Program tahunan yang harus berbeda, karena kalendernya berbeda. Yang kalender tahun lalu insya Allah tahun ajaran baru itu dimulai tanggal 15, tapi saat ini dimulai tanggal 13. Sehingga akan berimbas ada prota dan promesnya. Ya. Silabus tidak ada perubahan kurikulum, sehingga silabusnya tetap. Hanya nanti penjenengan bisa menggabungkan KD-KD yang sama tadi. Kemudian RPP. RPP mengikuti himbauan dari Pak Menteri, RPP 1 lembar, diharapkan Bapak Ibu tidak hanya mempunyai RPP saja, tapi bisa membuat dan mempunyai. Itu bisa meningkatkan profesionalisme kita. Kalau selalu hanya mempunyai, Bapak Ibu nanti belum bisa meningkat profesionalismenya. Kemudian jadwal tatap muka, ini jadi jadwal jarak jauh, kemudian agenda harian Bapak Ibu, ini tetap dibuat karena agenda harianku menentukan sejauh mana program hari ini terlaksana dan program besok yang akan dilaksanakan. Daftar nilai mulai saat ini karena kurang 1 minggu, daftar nilai sudah siap. KKM-nya ini menunggu anak-anak masuk dulu. Karena KKM itu dibuat dari 3 indikator, salah satunya adalah kemampuan dasar siswa yang harus dilaksanakan tes awal. Diambil materi tahun lalu dan dipadu dengan materi yang sekarang, itu kemampuan dasar siswa. Indikator yang kedua adalah tingkat kesulitan materi. Manakala hasil tesnya tinggi, maka tingkat kesulitan materinya rendah nilainya. Kemudian yang ketiga adalah daya dukung termasuk guru. Ketika guru S1 betul nilainya tinggi, tapi manakala S1 mengajarnya tidak memakai alat peraga, tidak membuat perangkat pembelajaran, atau tidak pernah membuat peraga yang sederhana, maka daya dukung jangan ditinggikan. Nanti kalau daya dukungnya tinggi, KKM-nya jadi tinggi, sementara Bapak Ibu mengajarnya monoton, tidak pernah memakai alat peraga, maka KKM ini tidak bisa tercapai. Nah, ketika KKM tidak tercapai, dievaluasi indikator mana yang tidak bisa mendukung anak-anak itu bisa mencapai KKM. Kemudian presensi peserta didik. Minggu ini Bapak Ibu sudah siap presensi untuk tahun ajaran baru. Walaupun jarak jauh, penjenengan harus tetap presensi anak didik harus dilaksanakan. Dengan cara apa? Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara presensi dengan dengan hasilnya itu bisa masuk presensi ya. Dengan kehadiran ketika video call, ketika Zoom itu termasuk presensi. Dengan hasil yang dicapai itu juga presensi. Terus buku pegangan guru dan buku teks peserta didik. Buku peserta didik, teks peserta didik, hendaknya di anak-anak libur saat ini, Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada anak-anak caranya bagaimana diatur,
tetap harus standar kesehatan. Karena nanti buku teks itu dipakai untuk belajar ketika tahun ajaran baru. Ini bagaimana caranya buku teks itu sudah sampai kepada anak-anak, boleh mengundang hanya 3-4 wali murid, mungkin secara bergantian, silakan. Apalagi ini wali murid baru, hendaknya Bapak Ibu guru kenal bagaimana karakter siswa baru itu melalui wali murid. Karena setiap guru harus paham karakter setiap siswa. Kemudian buku kepegangan guru, maka di akhir tahun ini Bapak Ibu jangan lupa menulis lagi inventaris. Jadi menginventarisasi buku-buku pegangan guru, buku pegangan siswa, cukupkah dengan jumlah siswa? Tetap ditulis di buku inventaris. Yang pindah kelas hendaknya Bapak Ibu tetap ya, yang pindah kelas tetap menyerahkan dengan serah terima dari guru kelas yang lama kepada guru kelas yang baru, nanti akan mengetahui kepala sekolah. Itu setiap saat untuk ngecek pertanggungjawaban kita terhadap negara, karena buku-buku itu adalah milik negara yang dipinjamkan kepada sekolah. Sementara buku yang bisa dibeli bos atau bosnas atau bosda itu juga dana dari negara. Maka kita harus bertanggung jawab keberadaannya. Kalau memang kondisinya rusak berat atau rusak ringan harus tetap dicatat. Jadi di inventaris ada format, nomor, kemudian daftar barang, asal barang, jumlah barang, kemudian kondisinya baik, rusak berat atau rusak ringan. Cara simpel membuat RPP, Bapak Ibu sudah tidak asing. Ini membuat bukan ngunduh ya. Kalau ngunduh setiap orang itu bisa. Ngunduhnya pakai pulsa. Ya, saat ini saya ingin Bapak Ibu bisa membuat RPP yang simpel. Siapkan format dulu, kemudian sudah terisi pendahuluan dan penutup. Karena pendahuluan dan penutup itu sudah dari pusat, itu memang pendahuluan dan penutup langkahnya seperti itu di K13. Kemudian isi identitas lengkap. Pilih KD di silabus atau buku guru. Kalau penjenengan tidak mendampingi silabus, didampingi buku guru, itu sudah ada pemetaan KD. Jadi KD berapa di pertemuan yang pertama tema 1 di hari ke-1 itu KD yang berapa. Kemudian pilih KD berapa, kemudian di copy pastekan ke format RPP. Kemudian pilih salah satu aktivitas yang sesuai dengan materi. Mau latihan, mau mengamati, misalnya aktivitasnya, kondisinya, mengkomunikasikan atau tanya jawab dan lain-lain. Itu dimasukkan ke tujuannya. Nanti akan gandeng dengan tujuan yang berikutnya. Kemudian setelah ini Bapak Ibu pilih salah satu aktivitas tadi. Kemudian setelah pilih aktivitas, Bapak Ibu tentunya degree. Tentukan degree itu adalah capaian yang akan dicapai terukur dengan tepat, dengan baik dan benar, atau baik saja, atau lancar. Jadi ini ada pilihannya. Degree ini nanti jadi akhir di tujuan. Di tujuan kan harus ada ABCD, ada audience, ada behavior, ada kondisinya tadi mengamati, ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada degree-nya dengan tepat, dengan lancar, dengan baik, dan seterusnya. Kemudian pilih asesmen penilaian yang sesuai. Yang sesuai kira-kira kondisi dari teknisnya penjenengan mengajar tadi bagaimana. Kalau penjenengan itu mengajarnya pakai video yang sudah penjenengan buat malam harinya, pagi hari yang disampaikan kepada anak-anak, berarti anak-anak bisa mengamati video. Tapi kalau tidak, mungkin bisa memilih, bisa mengisi, bisa short answer, atau bisa membuat kaitannya dengan KI 4. Kaitannya dengan olahraga, dengan prakteknya. Praktek misalnya olahraganya itu dengan lari jarak 100 meter, berarti itu apa yang akan dinilai? Formatnya berarti nomor, nama siswa, gerak awal, pelaksanaan lari, dan gerak finishnya. Ini ketika lari. Ketika anak-anak praktek, mungkin mau praktek kelas 1. Kelas 1 itu biasanya membuat 3 dimensi. Kan anak-anak harus beli kertas keluar, ini bahaya. Juga mengeluarkan biaya. Ya kalau orang tuanya ada, kalau tidak ada,
boleh dibuat penilaian yang sesuai dengan kondisi di rumah. Misalnya digantikan dengan anak-anak menata tempat tidur. Apa yang akan dinilai? Prosesnya, hasilnya, itu masuk ke format penilaian. Jadi yang tadi saya sampaikan, kecakapan hidup itu salah satunya disesuaikan dengan kondisi, situasi, karena pembelajaran itu jangan membahayakan anak dan tidak membuat orang tua itu susah. Karena tidak selalu orang tua itu bisa memberikan perlengkapan yang harus ada di buku tadi. Kemudian tambahkan teknis penyampaian pembelajaran jarak jauh. Teknisnya tadi disesuaikan seperti Zoom dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh RPP. Contoh RPP-nya yang sudah, nah ini contoh RPP-nya Bapak Ibu, sudah bisa agak dibesarkan. RPP ada data diri ini Bapak Ibu yang atas SD, kebetulan ini kemarin dengan SDA saja ya. Tujuan pembelajarannya ini, jadi tujuan pembelajaran tadi diambil dari buku guru sudah ada, ditambah dengan kondisinya dan ditambah dengan degrinya. Saat ini tujuannya. Tujuan di buku guru sudah tertera, ambil yang sesuai. Kemudian RPP yang sederhana hanya terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan asesmen. Ini cukup 1 lembar Bapak Ibu. Tapi nanti dilampiri dengan penilaiannya. Tidak ada lampiran materi, tidak ada. Ya, tidak ada lampiran materinya, tidak ada, hanya RPP 1 lembar ditambah dengan asesmen sesuai dengan penilaiannya. Nah, ketika pembelajaran jarak jauh, ini sudah ada kata-kata peserta didik mengamati fenomena ya tentang tumbuhan. Ini sudah disampaikan caranya dari video atau PPT yang diawali oleh guru. Guru membuat malam harinya, terus disampaikan sehingga anak-anak bisa mengamati. Jadi RPP ini sudah RPP jarak jauh. Dibuat RPP tatap muka, tapi karena kondisinya kita pembelajaran jarak jauh, maka harus kita ikut sertakan teknis apa yang kita pakai dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian penilaiannya itu disesuaikan dengan asesmen, misalnya ada sikapnya, ya, menyisipkan. Ini ada sikap, penilaian sikap, aspek sikap yang akan diamati, ini sudah ada contohnya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada aspek sikapnya beberapa, tapi penjenengan ambil yang sesuai dengan RPP penjenengan. Namun di format sikap atau penilaian ini tidak harus PB, SB, PB tidak. Namun boleh penjenengan ganti sangat baik, kemudian cukup, kemudian kurang atau perlu pembinaan. Ini Bapak Ibu, kaitannya dengan penilaian. Kemudian kita lanjutkan untuk penilaiannya Bapak Ibu. Penilaian itu tidak harus sesuai dengan apa yang ada di buku. Kalau penjenengan indikator dari penilaian itu tidak mengerti, bisa memakai kata-kata yang penjenengan lebih mengerti. Nah, untuk hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan waktu yang singkat, mestinya waktunya harus 20 menit, ini sudah lebih, hampir setengah jam. Memang kalau kita bahas RPP itu mestinya 1 hari baru selesai, namun ini hanya waktunya 20 menit. Saya senang sekali bisa jumpa Bapak Ibu, walaupun di dunia maya ya. Nanti suatu saat kita bisa tatap muka Bapak Ibu, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Baik, akan aktif akan akses
Baik, terima kasih. Insya Allah ini pertemuan yang luar biasa sekali. Saya hari ini berkumpul dengan dua orang yang luar biasa, yang mudah-mudahan berkumpulnya saya dengan panjenengan semua bisa ketularan keluargasaan itu. Saya berkumpul dengan orang-orang yang hari-harinya selalu dominan di otaknya itu tidak berpikir untuk diri dan keluarganya saja, tapi berpikir untuk anak orang lain. Tidak ikut bikin tapi ikut ngopeni, ya. Dan itu sebuah hal yang sangat selalu menarik untuk saya selalu berkumpul dengan orang. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan sebuah salam yang menentukan hati kita. Salamnya para penghuni surga, maka merugilah tidak menjawab salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cek dulu, boleh nanti dikomeni di kolom chat atau chat box, apakah suara saya jelas? Karena kalau tidak jelas, eman banget ya. Karena suara saya itu kalau cuma sekedar tompi aja jauh ya. Baik. Silakan bisa dikomen. Oh, jelas ya, sangat jelas. Baik, terima kasih. Ayah bunda sekalian, kenapa saya menyebut ayah bunda? Karena memang hari ini bagian saya adalah saya ingin berdiskusi atau menyampaikan sharing dengan Anda semuanya berkaitan dengan bagaimana agar akhirnya anak didik kita yang ada di sekolah kita, namun semenjak pertengahan Maret itu sekolahnya pindah dari ruang-ruang kelas menjadi ruang-ruang di rumah mereka atau ruang-ruang di sekitar rumah mereka, karena saya menangkap sebuah situasi yang luar biasa bahwa murid-murid kita itu ternyata nggak di rumah terus, Pak. Bahkan mungkin dominan di luar rumah, bulan karo kancane gitu ya, atau ya sepedaan gitu kan, Masya Allah ya. Bahkan saya punya tetangga itu yang sepedanya nggak tersentuh sekian tahun, minta didandani karena lagi pandemi ini. Baik, saya juga akan menyapa para peserta sekalian, tidak hanya dari Malang kota ternyata, ada yang dari Kabupaten Malang, dari mana tadi, Poncokusumo saya lihat ada yang ngechat gitu ya, terus juga dari Blitar, bahkan di luar Malang Raya gitu ya. Blitar itu ini ada di peta ya? Ada ya, Blitar itu ya, baik. Bahkan barusan chat, kira-kira 10 chat terakhir itu ada yang nyebutkan dari Jambi. Itu dari tempat orang tua saya tinggal, karena mertua saya tinggal ya, karena mertua saya itu tinggal di Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Artinya acara kita ini dinikmati oleh tidak hanya orang Malang, tapi di luar Malang bahkan di luar Jawa gitu ya. Semoga lalu yang kita sharingkan ini ada manfaatnya untuk kita, para yang menyampaikan materi, dan untuk semuanya yang ikut forum pada pagi hari ini. Baik, ayah bunda, saya akan memberikan tema atau judul sharing kita kali ini dengan melayani anak sepenuh hati di masa pandemi. Kenapa penting untuk sepenuh hati? Karena tidak hanya nunggu pandemi, tidak pandemi pun masih banyak orang tua yang lalu mendidik putra-putrinya, mendidik anak-anaknya itu tidak dengan sepenuh hati. Apalagi kalau sekolahnya lagi tidak pandemi, biasanya ada kalimat seperti ini, saya akan berbagi mendidik anak antara di rumah dengan di sekolah. Kalau berbaginya itu 50-50, saya masih bisa menerima. Tapi yang sering lalu kita temui, itu agak nakalan orang tua itu, berbaginya didik anak, nggak 50-50, nggak 50-50%, tapi 70% sekolah, 30% orang tua. Itu masih mending, ada yang bahkan 90% sekolah, orang tuanya cuma ngambil porsi 10%. Nah, padahal nanti yang diminta tanggung jawaban itu bukan gurunya, tapi siapa? Orang tuanya. Nah, ini kan nggak berkeadilan. Nah, maka saya sebenarnya ada satu sisi dari hati saya itu yang mengatakan, jangan-jangan memang pandemi ini salah satu doa dari para guru, ben ngerasakne piye cara ngopeni murid-murid. Wes roh rasanya sampean gitu lah ya. Dan ternyata banyak orang tua yang sudah mulai melambaikan tangan gitu ya. Kalau kita ikut uji nyali kan gitu, kalau nggak kuat lambaikan tangan ke kamera gitu ya. Dan ternyata sudah banyak orang tua sudah mulai melambaikan tangan. Termasuk orang tua yang bahkan mungkin sudah melempar bendera putih tanda menyerah bahwa ayo ndang mlebu sekolah, tak kirim ke sekolah lagi anak saya. Apalagi mungkin yang sekolahnya berasrama. Itu kan 24 jam penuh dihandle oleh pihak sekolah. Maka kita perlu bagaimana caranya melayani sepenuh hati negara kita di masa pandemi. Baik ayah bunda sekalian, saya akan mulai dengan beberapa gambar ini. Saya tidak menjadi pemateri hari ini, mohon maaf. Tapi hari ini saya hanya menjadi seseorang yang menyajikan beberapa benda ini saja. Ada dispenser beserta isinya air, ada teh celup, ada sirup, ada kopi, ada creamer, plus ada gelas kosongnya. Maksudnya apa? Maka silakan para peserta ini
silakan nanti selama sharing materi saya, silakan Anda lalu bisa mengambil apa-apa yang cocok buat Anda. Kalau tidak kompatibel, kalau tidak cocok, maka silakan jangan diambil. Daripada saya malah kena tanggung jawab memberikan sesuatu yang tidak cocok buat panjenengan semuanya. Maka silakan diambil sesuai dengan yang jenengan nikmati atau jenengan butuhkan. Bagi yang diabetesnya tinggi, jangan minum sirup ya, bahaya nanti masuk rumah sakit. Maka silakan diambil sesuai dengan kebutuhannya mas. Baik, saya akan mulai dengan sebuah video berikut ini. Semoga bisa terlihat lancar. Mungkin sudah ada yang pernah nonton video ini, tapi menurut saya video ini sangat cocok sekali dengan kondisi saat ini. Di situ ada seorang penyiar berita, BBC lagi ya. Ini stasiun televisi yang tidak main-main, stasiun berita yang levelnya internasional. Ternyata begitu dia siaran, lalu ada anaknya dan tidak tanggung-tanggung, tidak satu orang, tapi langsung 2 orang anaknya masuk ke kamar dan itu akhirnya mengganggu aktivitas kerja dia. Pertanyaan saya, para ibu guru, bapak guru yang sekarang lagi mengikuti acara ini, ada nggak yang mengalami hal serupa? Silahkan kalau ada bisa raise hand dengan emo di Zoom kita atau bisa chat box gitu ya, silakan. Bisa chat box, adakah di antara Anda yang lalu mengalami kondisi seperti ini? Ada kira-kira? Oke. Baik. Oke, ada. Saya belum bisa melihat chat di laptop saya. Mungkin ada yang 7 orang. Yang apa? Yang angkat tangan. Oke. Berarti mengakui bahwa ini benar ya, gitu kan? Dan menariknya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa memastikan 100% bahwa pembaca berita yang di situ itu bawahannya celonoan. Saya nggak bisa memastikan. Jangan-jangan bawahnya itu sarungan atau pakai kolor ya. Karena kan yang tertampil hanya pusar ke bawah, pusar ke atas gitu kan. Saya pun juga tidak sekali 2 kali melakukan hal yang sama seperti itu. Atasnya pakai jas, gitu kan, wah sarungan nih sore. Kenapa? Karena ternyata dengan WFH ini kita bisa mensiasati seperti itu. Baik. Dan pertanyaannya adalah, apakah lalu Anda juga mengalami keluhan psikologis seperti ini? Dan para psikolog mengatakan banyak sekali sekarang ini yang dulunya tidak ada keluhan psikologis, sekarang mengalami keluhan psikologis. Apa saja? Yang pertama, ada mungkin yang cemas. Termasuk kecemasannya adalah tentang kualitas lulusan tahun ini. Bagaimana ya? Saya punya tetangga, Pak. Tetangga saya itu sekolah di SMK. Saya tanya, dia jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak. Saya tanya, namanya Irfan. Wan, kamu ada praktikum nggak selama pandemi? Ya nggak ada, Om. Terus gimana? Ya nggak praktek. Saya langsung ngebayang, ini berarti kompetensi anak angkatannya dia bisa jadi tidak sama dengan kompetensi anak angkatan sebelumnya atau sesudahnya nanti setelah pandemi ini selesai. Kenapa? Karena nggak ada praktek dan ternyata sistem kita belum siap untuk melakukan hal yang semacam ini. Saya punya teman dosen Fakultas Teknik Sipil di Brawijaya. Beliau itu sekarang dengan timnya lagi merancang bagaimana caranya untuk bisa anak-anak teknik sipil itu praktikum tapi nggak di lab, nggak di laboratorium, dengan virtual dan macam-macam. Dan itu lagi disiapkan. Nah, kecemasannya dia lalu berpikir tentang bagaimana kualitas lulusan anak tahun ini. Atau yang kedua, jenuh. Ada yang sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sudah mulai jenuh. Kalau jenuh mungkin bisa disiasati dengan cat rumahnya diganti. Ya. Mungkin kemarin sebelum pandemi putih, sekarang diganti agak hijau, gitu ya. Atau hijaunya mau alami, karena lumut, boleh ya. Atau ada juga yang emosi negatif, sudah mulai memunculkan emosi negatif, dan lalu ada juga yang stres, ada yang psikomatis. Psikomatis itu keluhan fisik, tapi sebabnya karena psikologis. Biasanya 2 yang diserang, kalau nggak kepala, pencernaan. Makanya banyak para public speaker dadaan, para orang yang disuruh tampil di depan umum karena nggak siap, maka akhirnya perutnya mules, apalagi kebelet tipis, kebelet BAB, padahal awalnya enggak. Kenapa ya? Karena mengalami namanya psikomatis level bawah. Yang level atas bisa kepala pusing, berat, dan macam-macam. Depresi, paling tidak kita pernah dengar ya, ada salah seorang menteri keuangan di sebuah negara itu yang bunuh diri. Kenapa? Karena mengalami
depresi akibat COVID-19 ini karena khawatir negaranya tidak bisa melewati krisis ekonomi. Nah, pertanyaannya apakah Anda mengalami ini? Saya kok agak yakin bahwa iya jawabannya. Hanya levelnya berbeda-beda. Ya, maka pertanyaannya berikutnya adalah siapa yang paling terdampak dengan kondisi psikologis Anda seperti ini? Ayah Bunda, siapa yang paling terdampak dengan psikologis Anda seperti saat ini? Boleh dibantu chat box? Mas, jika saya boleh dibantu untuk membacakan ini, saya nggak terbaca di sini. Ada yang jawab nggak di chat box? Anak, oke. Ada lagi? Anaknya siapa, Bu? Tetangga? Anak juga. Ada lagi? Keluarga. Ada lagi? Keluarga lagi. Ya, benar sekali. Kenapa? Karena memang mereka lah yang selama ini berlama-lama dengan kita setiap harinya. Benar, Bu? Dulu kalau kita mungkin ibu guru ketika di kantornya, masuk kantor jam 7, pulang dari kantor ke rumah jam 4. Berarti ketemu putra-putrinya atau keluarganya itu jam 5 sampai sebelum jam 7. Berarti kalau masuk jam 7 itu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam. Berarti yang berapa? 16 jamnya itu baru ketemu anak-anak. Sekarang tidak. 24 jam sekarang ketemu dengan keluarga kita. Dan kalau mungkin dulu, ya, ada orang yang mungkin emosi negatifnya sering meletup-letup, ya keluarganya cuma kena selama 16 jam. Sekarang berapa jam kenanya? 24 hours sudah kayak pom bensin. Open 24 hours. Sudah kayak pom bensin. Bayangkan seorang anak ketemu ibunya yang wajahnya nggak enak dilihat, itu 24 jam. Itu kalau dia bisa berdoa, ya Allah, tuker ibu, ya Allah, gitu kan. Ya Allah, tuker ayah, ya Allah. Nah, ini ngerti kan kalau sampai ada orang seperti itu. Siapa yang paling terdampak? Keluarga kita. Atau kalau kita mau zoom in lagi, anak-anak kita. Anak-anak. Nah, maka ayah bunda, hari ini saya akan menggunakan 2 prinsip untuk bisa mengatasi masalah ini. Nah, 2 prinsip ini akan saya ambil dari sebuah teori yang disampaikan oleh Robert Boldinger. Om Robert ini adalah seorang pimpinan proyek penelitian. Proyek penelitiannya itu 75 tahun, Pak. Saking lamanya penelitiannya sampai lalu si Robert ini adalah pemimpin ketiga. Kenapa? Karena pemimpin yang pertama, kedua sudah lewat, sudah meninggal. Sampai akhirnya ending dari penelitian ini di tahun 2010, baru si Robert ini lalu bisa mempublish di 2013. Nah, beliau ini melakukan penelitian terhadap 750 orang-orang hebat di Amerika. 75 tahun dia cek bagaimana sih kehidupan mereka jadi orang hebat. Ternyata dia menyimpulkan, si Robert Boldinger ini menyimpulkan bahwa our study, ya, kita akan baca, our study has shown that the people who fared the best were the people who lean into relationship. Jadi orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang baik hubungannya. Hubungan terhadap apa? Nah ini, yang pertama jelas disampaikan, with family. Hubungan baiknya dengan keluarga. Jadi kalau kita lalu ingin menjadi orang hebat, maka menurut beliau ini caranya adalah berbaiklah aktivitas kita terhadap keluarga. Berbaiklah komunikasi kita, hubungan kita dengan keluarga. Baru yang kedua adalah dengan teman, yang ketiga dengan komunitas. Saya tidak membahas dengan teman, dengan komunitas, karena saya sekarang berhadapan dengan para orang tua dan para pendidik, maka saya akan bicara tentang bagaimana relationship kita dengan family kita. Agaknya ini nyambung dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, gitu ya, dalam hadisnya bahwa sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik sikapnya terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Ini kata Rasulullah. Bagi kita yang Muslim, kita sangat percaya bahwa kalimat Rasulullah itu sangat benar, sangat benar. Bahkan beberapa orang mencoba bikin hadis palsu, fail, gagal. Coba lagi, gagal. Dan ini adalah salah satu perkataan beliau yang sangat benar, bahwa sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Maka kalau kita pengen punya anak yang baik, maka berbaik-baiklah kita terhadap anak itu. Maka ini menurut saya sangat nyambung dengan penelitiannya si Robert Boldinger tadi. Kalau si Robert tadi 75 tahun penelitian, kita berapa tahun penelitian? Tidak perlu. Cukup buka kitab hadis sudah ada. Bahwa kalau kita ingin membuat diri kita menjadi orang yang terbaik adalah berbaik-baiklah dengan keluarga. Nah, saya punya 2 prinsip nih. Prinsip yang pertama, bagaimana biar akhirnya kita bisa berhubungan baik dengan keluarga. Yang pertama, simpel sekali prinsipnya.
adalah our children is our prime customer. Bahwa anak-anak kita itu adalah customer utama kita. Bener? Enggak? Ayah, bener gak? Sangat benar. Customer utama kita itu adalah anak-anak kita. Kalau kita punya toko, gitu ya, pelanggan, lalu kita setiap hari melayani ratusan pelanggan, mereka itu pelanggan yang tidak utama. Kenapa? Yang paling utama adalah karena masih banyak orang tua itu yang mohon maaf ya, berkomunikasi dengan orang di luar rumahnya itu apik, tapi berkomunikasi dengan orang di dalam rumahnya tidak sebagus cara komunikasinya dengan orang di luar rumah. Berarti dia tidak berprinsip bahwa our children is our prime customer. Namanya customer yang paling utama, maka biasanya diapain? Ayah, bunda, diapain biasanya? Dilayani dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu belum sempat dia ngomong, kita sudah menebak apa keinginan dia. Karena kita ingin melayani dengan sebaik-baik. Pertanyaannya, apakah anak kita sudah kita layani seperti itu? Seperti prime customer? Kalau jawabannya belum, mohon maaf. Agaknya kita jauh dari kalimat orang terbaik. Karena kita tidak melayani keluarga kita dengan our children is our prime customer. Customer utama kita. Nah, bahkan ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang guru saya, dosen FK Brawijaya, namanya Dr. Arif Alamsyah. Beliau menyampaikan, ada orang tua itu yang tipe A di kantor, tapi orang tua tipe E di rumah. Di kantor itu kalau sekali dia ngomong, wih, ribuan orang ngikut ucapan beliau. Karena dia pimpinan nih. Tapi begitu di rumah ngomong dengan anaknya, nggak direken. Ampun Buddha, ada yang seperti itu kira-kira? Di sekolah karena dia mungkin punya kuasa gitu ya. Sekali beliau ngomong, wih muridnya ikut semua. Di rumah nggak didengerin sama anaknya. Berarti dia orang tua tipe A di tempat kantornya, tapi tipe E di rumah. Harusnya kita bagaimana? Tipe A di tempat kerja kita dan tipe A pula di rumah kita. Apalagi sekarang 24 hours Anda bersama dengan keluarga Anda, dengan putra putri. Maka harus benar-benar kita menjadi tipe A di rumah. Prinsip yang kedua, kita awali dengan video berikut ini. Semoga ini tidak membuat panjenengan tersinggung ya, Anda tersinggung. Sama sekali saya tidak mencoba membandingkan Anda dengan hewan yang ini, bukan ya. Saya hanya ingin selalu memberikan gambaran bahwa harusnya kita orang tua itu lebih bisa daripada si guguk ini ya. Coba kita lihat. Dia butuh lem ya, disediakan sama si guguk ini. Bahkan yang terakhir kita lihat apa yang terjadi ketika dia sudah berangkat ke sekolah, di dalam bus sekolahnya dia baru ingat, dia tidak menggunakan dasi. Dasi apa yang dia alami kebingungan kan? Nah ternyata yang memenuhi keinginan itu siapa? Yang ngejar itu anjingnya. Maka kita harusnya lebih bisa daripada itu tadi. Kenapa? Karena orang tua ini adalah yang sangat diharapkan kehadirannya oleh putra-putrinya. Maka prinsip yang kedua adalah, coba kita lihat. Happy inside, successful outside. Kalau kita ingin anak kita itu sukses, maka harus kita bahagiakan dulu hatinya. Dan kebahagiaan hati anak kita, yang paling punya porsi untuk mengisi adalah orang tuanya di rumah. Mohon maaf, kalau kita berharap kepada guru-gurunya di sekolah, oke lah, boleh berharap. Tapi harapannya jangan dipenuhkan kepada guru di sekolah. Karena guru ini pelengkap, komplement beliau ini, pelengkap. Bukan pengganti, itu nggih. Bukan pengganti. Yang utama adalah orang tua. Beliau ini pelengkap, bukan pengganti. Sekarang yang hadir di forum kita ini para guru yang jumlahnya berapa Mas? 200 berapa sekarang partisipannya? 247 ini, beliau ini adalah pelengkap, bukan pengganti orang tua. Bukan pengganti orang tua. Orang tua ini tetap panjenengan, tetap Anda di rumahnya masing-masing. Maka bahagiakan mereka, insya Allah mereka akan sukses dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana biar dua prinsip ini bisa kita lakukan dengan baik? Maka saya punya 3 strateginya. 3 strategi ini saya sikat dengan 3S. Ada yang bisa menebak nggak 3S-nya itu apa? Boleh di chat para guru. Apa kira-kira 3S-nya? Apa ya? Ada yang menyebut apa, Mas? Senyum, sapa, salam. Guru banget ini ya. Ini mirip kayak banner yang tulisannya senyum, sapa, salam.
Selain itu apa lagi ada nggak? Selain itu ada nggak? Sama cuma balik Mas, salam sapa. Salam, sapa, senyum ya. Ini pinter ini ya, cuma dibalik aja. Baik. Ada lagi nggak? 3S. Setuju 3S. Nah, ini bagi 4S ya. Setuju 3S ya, 4S berarti ya. Ada lagi nggak? Sama Mas. Senyum, sapa, salam. Ada nggak yang punya pikiran lebih apa namanya kreatif dari itu? Coba. Yang lebih kreatif kita akan kasih door prize. Ada door prize ya? Ada door prize untuk Anda yang pakai 3S ini dengan lebih kreatif. Yuk silakan. Ayah Bunda, Bapak Ibu dulu. Ada? Salam sapa sayang. Salam, sapa, sayang. Cie, yang sayang-sayangan ya. Ini mantan baru biasanya ya. Ada lagi Mas? Senyum sopan santun. Senyum, sopan, santun. Oke. Baik, kurang out of the box S-nya ya. Kurang out of the box. Ada lagi ya? Memberi reward ujian. SS. Ketik opo. Baik, saya pernah dapat jawaban seperti ini ya. Senyum, sapa, salary. Wah, salary itu gaji ya. Ternyata saya cek yang ngomong seperti itu perempuan. Nah, berarti dia ini apa namanya? Bukan matri, Bu. Bukan matri, Pak. Beliau ini anggota komunitas KIPAS. KIPAS itu komunitas istri pemegang ATM suami. Itu KIPAS namanya ya. Nah, oke. Saya sepakat dengan kalimat-kalimat tadi 3S, tapi saya punya 3S sendiri. Versi Risa ya. Yang pertama, 3S-nya apa? Sorry. Ini belum tertebak ya. Sorry. Kita harus selalu di rumah kita, biar anak-anak kita merasakan kita itu luar biasa bagi mereka perlakuannya, maka terbiasakanlah kita untuk mengucapkan kata sorry, maaf. Kenapa? Karena seringkali banyak orang tua itu yang melihat kejadian di rumah, itu selalu melihat dengan ala orang tua, dan yang salah selalu siapa, Pak? Anaknya. Dan yang disuruh minta maaf siapa? Anaknya. Yang muda, padahal bisa jadi dia seperti itu karena orang tuanya nggak ngasih tahu kalau itu salah. Maka harusnya minta maaf siapa? Orang tuanya, karena orang tuanya luput ngasih dia tahu kalau itu jangan dilakukan, itu salah. Nah, kita lihat ya, Antonio Robbins, seorang motivator dunia yang kemarin sempat viral fotonya itu. Kenapa? Karena beliau itu ngisi training dengan ada lipat layar kalau nggak salah di depannya itu, sehingga peserta Zoom-nya itu ribuan dan dia beraction di depan layar-layar itu. Dia pernah mengatakan, if you want to success, forgive everyone before you sleep. Kalau Anda ingin sukses, maka maafkan semuanya, semua manusia itu sebelum Anda tidur. Sebelum Anda tidur. Ini nampaknya sangat nyambung, sangat sesuai dengan kisah yang pernah kita dengar. Bagi kita yang Muslim pernah kita dengar, suatu saat Anas bin Malik itu cerita bahwa ketika berkumpul dengan Rasulullah di sebuah forum, lalu Rasulullah berkata, akan masuk setelah ini seorang pemuda yang dijamin masuk surga. Ternyata yang masuk itu orang yang dianggap biasa. Dan kerennya, kejadian seperti ini 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Sampai akhirnya, hari kedua juga sama, akan masuk seorang pemuda yang akan dijamin masuk surga. Orang yang sama. Sampai hari ketiga, sampai akhirnya beberapa sahabat termasuk Abdullah bin Amr bin As ini tertarik untuk ngikutin pemuda ini. Bagaimana sih hidupnya kok sampai kata Rasul dijamin masuk surga? Akhirnya dia ngomong ke pemuda ini, wahai pemuda, ini pemuda Ansor. Wahai pemuda Ansor, Ansor itu berarti orang yang stay di Madinah. Kalau Muhajir itu orang Mekah yang pergi ke Madinah ketika hijrah. Dia mengatakan, wahai pemuda Ansor, saya ini ada masalah dengan keluarga saya. Saya diusir dari rumah. Bolehkah saya menginap di rumahmu 3 hari? Oh silakan. Berapa hari silakan. Akhirnya dia menginap nih untuk memata-matai. Apa kalau bahasa anak sekarang itu nyaleh, tapi bagaimana stalking kehidupan dia. Ternyata hari-harinya biasa aja. Malam dia bangun, dia sholat malam, tahajud, tapi nggak panjang banget sholatnya. Zikirnya juga biasa. Infaknya juga biasa-biasa saja, tidak terlalu wah. Sampai hari kedua, hari ketiga, akhirnya dia penasaran, kok pancet ya, tidak ada yang spesial. Akhirnya dia tanya kepada pemuda itu. Ternyata jawabannya apa? Dia mengatakan, pemuda, suatu saat kami forum dengan Rasulullah mengatakan bahwa akan masuk surga Anda ini. 3 hari berturut-turut bahkan. Apa amalan spesial Anda? Ternyata jawabannya adalah, saya selalu memaafkan semua kesalahan orang lain sebelum saya.
Sehingga saya tidak tidur dengan kondisi iri, kondisi dengki, kondisi hasad, tidak ada sama sekali dalam hati saya. Sehingga saya tidur dengan kondisi yang sangat tenang, dan akhirnya saya menikmati hari esoknya dengan luar biasa. Nyambung banget dengan ceritanya si Anthony Robbins, quotes-nya Anthony Robbins. Maka bagaimana caranya? Ada 4 hal yang harus dilakukan tentang maaf ini. Yang pertama, maafkan diri sendiri. Kenapa? Karena seringkali orang itu marah dengan dirinya sendiri. Pernah nggak, Bu? Pernah nggak? Kenapa sih aku nggak maksimal kerjain tadi? Nah, itu kan marah kepada diri sendiri. Yang kedua adalah mohon maaf atau mohon ampun kepada Allah. Ini wajib dengan apa? Bagi kita yang muslim dengan istighfar. Setelah sholat istighfar paling nggak 10 kali. Kalau kita sholat 5 kali, berarti 50 kali kita istighfar. Tapi Rasulullah mengatakan, aku setiap hari 100 kali istighfar. Harusnya kita minimal 100 kali istighfar. Yang ketiga adalah kita maafkan orang lain. Sebelum dia minta maaf, kita sudah maafkan orang lain. Apalagi kalau dia sudah minta maaf, ya harus kita maafkan. Forgiveness. Kenapa? Karena kalau kita nggak maafkan, kesalahannya tetap, dia mungkin isi goyang hidupnya, kita yang nelongso. Karena orang nggak memaafkan itu seperti orang, ya, seperti orang yang melakukan sesuatu tidak untuk dirinya, tapi untuk orang lain, tapi dirinya yang celaka. Itu orang yang tidak memaafkan. Yang keempat adalah minta maaflah kepada orang lain. Sorry. S yang pertama. Baik. Sekarang saya ingin mengajak ayah bunda sekalian untuk sekalian praktek. Biar ini nggak hanya jadi teori, kita ingin langsung praktekkan. Prakteknya adalah kalau panjenengan, kalau Anda adalah orang tua, sekarang coba bayangkan ketika lalu anak Anda tidak mengerjakan PR tepat waktu. Ya, anak Anda tidak kerjain PR tepat waktu. Maka bagaimana caranya Anda minta maaf pada dia? Ya, say sorry-nya bagaimana? Baik, bagaimana say sorry Anda kepada anak Anda? Dia nggak kerjain PR, tapi kita harus minta maaf. Bagaimana caranya? Silakan di chat, biar kita bisa tahu jawaban Anda. Bagaimana caranya biar kita bisa minta maaf pada anak-anak? Meskipun dia nggak salah. Maaf, begitu dia yang salah, tapi kita minta maaf. Ada yang jawab, Mas? Maaf, Nak, tolong kerjakan PR kamu tepat waktu. Oke, ada yang jawab gitu. Maaf, Nak, tolong kamu kerjain PR-mu tepat waktu. Itu belum masuk. Itu masih merintah pada anak. Meskipun awalnya, maaf nak, PR-mu loh. Awalnya gini, maaf nak, PR-mu loh. Mendelik bisa. Melotot lagi ya. Bukan, belum itu. Yang lain, itu sudah bagus. Lebih dalamkan lagi. Bagaimana say sorry pada anak kita, kepada anak kita yang lalu dia tidak kerjain PR tepat waktu. Lagi jawabannya Mas Tiga. Maafkan mama, PR itu penting. Maafkan mama, PR itu penting. Terus dia jawab, Ancen. Emang. Lagi, perjalanan lagi. Maaf, PR-nya sudah dikerjakan atau belum? Maaf, PR-nya sudah dikerjakan atau belum? Oke, itu pertanyaan. Lebih dalam lagi. Coba, bagaimana caranya say sorry ke anak kita kalau dia ngerjain PR? Biar kita terlatih untuk melakukannya. Lagi, Mas? Maaf nak sayang, ayo mama temenin kerjakan PR. Maaf nak sayang, ayo mama temenin ngerjain PR. Ya, lebih dalam lagi. Ini sudah hampir masuk ke dalam poinnya nih. Lebih dalam lagi. Ada lagi Mas Giga? Maaf nak, mama suka sekali kalau kamu rajin kerjakan PR. Ya mesti ya. Saya juga suka. Lagi. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua tapi kita minta maaf pada anak kita? Contoh gini. Maaf nak, mama kemarin lupa tidak mendampingi mengerjain PR. Padahal PR itu penting. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Kita awali dengan meminta maaf dulu pada mereka bahwa kita tidak mendampingi, sehingga kesalahan dia itu tidak lalu menjadi beban dia sendiri, tapi menjadi terbagi bebannya. Oh, saya memang salah, tapi mama juga mengakui bahwa itu karena mama nggak mendampingi. Dan ketika lo ada bilang, ayo kita kerjain bareng-bareng, dia akan tergerak untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia merasa not alone. Dia merasa tidak sendirian. Ada orang tuanya siap mendampingi. Atau nanti latihan yang kedua, bagaimana ketika lalu anak Anda, Bapak sekalian, tidak membereskan kamarnya. Bagaimana caranya? PR-nya dikerjain di rumah masing-masing, nanti dijawab di kehidupan langsung pada anak-anak kita. Itu yang pertama. S-nya adalah say sorry. Yang kedua adalah smile. Tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena kata si Phyllis Diller, dia mengatakan, smile is the curve that sets everything right. Smile itu sebuah bentuk yang membuat semuanya itu jadi benar. Jadi beres. Dia itu sebuah kurva yang membuat semuanya jadi beres. Senyum. Tapi senyumnya senyum yang tulus ya. Senyum tulus itu paling nggak ada 3 titik.
2 di antara kelopak mata kita, kanan kiri, sama 1 di sini, di bawah. Jadi kalau kita senyum belum 3 otot ini bergerak, maka senyumnya belum tulus. Makanya sering ya kita lihat ada orang-orang para customer service itu yang senyum tapi senyumnya itu fake, palsu. Senyumnya itu fake, palsu. Nah, kita ingin senyumnya kita nggak fake, senyum kita yang beneran dengan 3 titik tadi. Nah, Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Kalau ketemu saudara kita itu wajahnya yang harus berseri. Sering kita menemukan orang itu, mohon maaf ya, susah disebut ganteng. Saya nggak bilang jelek. Susah disebut ganteng. Tapi enak dilihat. Kenapa? Karena ternyata dia selalu berseri wajahnya. Tapi ada wajah itu yang ganteng, tapi nggak nyaman dilihat. Orang menit itu bosen. Kenapa? Karena dia tidak menyungging senyumnya setiap saat. Smile. Nah, kalau kita bicara smile, semua orang bisa smile. Tapi coba, kalau smile-nya dalam kondisi seperti ini. Senyumlah di saat berat untuk tersenyum. Kira-kira Bunda, kondisi apa yang kita menjadi berat tersenyum? Kondisi apa kira-kira? Ketika berduka cita, ada tamu. Nah, tapi hati kita sedih, berduka. Gimana senyumnya? Oke. Kalau di rumah, Bunda, tentang anak-anak kita, kondisi apa yang kita lalu susah tersenyum? Pulang dari ngajar, sore-sore, semuanya sudah beres, bersih, rapi, ternyata mainannya itu berantakan. Itu kan senyum kita, anak-anak cantik kali, pandai ya, tadi bermain sama. Masya Allah. Bermainnya itu jadi satu. Masya Allah. Bunda terima saya jadi anaknya, Bunda. Ini Bunda yang luar biasa ya. Pulang kerja, kesel gitu kan. Capek, melbu kamar, lagi buka lawan, kelontang. Dolanan sandung ya. Nah, tapi beliau mengatakan tetap senyum. Luar biasa ya, bagus, main apa. Tapi enggak Bunda ya, tangannya aman saja ya. Nah, nggak pernah, Masya Allah. Makanya saya pengen melamar jadi anaknya Bunda. Nanti akhirnya dirapikan ya. Nah, biar kalau nyari mainan lagi nggak susah. Karena tempatnya di tempat yang semula, Masya Allah ya. Anak yang tua, sugesti dimasukkan anak yang pinter, Masya Allah. Saya yakin Bunda yang seperti ini jumlahnya nggak banyak. Yang banyak adalah apa lagi ya? Golanan apa sih gimana? Kenapa saya sangat menjiwai? Karena pelaku ya, mantan pelaku. Nah, ini senyum memang susah saat itu, tapi harus kita paksa. Karena kalau senyum saat terima gaji, normal, enak aja. Kalau senyum saat terima kado, enak saja. Kalau senyum saat terima hadiah, biasa saja. Senyum pulang ke rumah ketika sudah rapi, normal sekali. Tapi new normalnya kita adalah ketika rumah berantakan, kita tersenyum, namanya new normalnya versi orang tua se-Malang, se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Tepuk tangan kita semuanya ya. Insya kita akan bisa seperti itu. Yang kedua adalah smile. Apalagi siswa yang apalagi kita tahu latar belakang anak murid kita itu keluarganya sudah seperti itu, dia sangu atau enggak kita enggak tahu, sarapan atau enggak mungkin juga tidak. Terus kok di sekolah bikin ulah, maka kita harus ribetnya itu. Selain saya memohon jadi anak, saya mau jadi murid. Masya Allah. Ini benar-benar. Bunda guru itu sudah semuanya guru SD seperti itu. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Yang ketiga S-nya adalah silent. Silent itu apa? Diam. Kenapa diam? Bukannya diam itu emas. Ya memang tidak. Tapi lebih dari emas. Saya ingin mengatakan silent is not empty. It's full of answer. Dia itu tidak kosong. Dia itu penuh jawaban. Kenapa? Karena orang-orang yang diam itu sedang memikirkan bagaimana respon terbaik yang harus mereka lakukan dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun. Lagi-lagi saya mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau memang kita nggak siap ngomong, mending kita diam. Ya, bagaimana caranya silent, Bapak sekalian, Bunda sekalian? Kita berdiam itu dalam rangka menemukan perspektif yang berbeda dengan kondisi tertentu yang kita hadapi. Jadi diam itu adalah metode yang kita gunakan untuk membantu seseorang untuk bisa melihat keadaan itu dengan cara yang berbeda sehingga bisa menghasilkan respon yang terbaik. Contoh, sekarang saya ajak Anda semua untuk berpikir. Kira-kira
perspektif apa yang muncul dalam otak kita kalau kita melihat anak kita mabar terus. Mabar itu main bareng handphone dengan temennya. Kira-kira apa ya? Perspektif lama kita apa? Mungkin jadi chat ya, jadi chat. Apa perspektif lama kita kalau kita melihat anak kita main handphone terus? Jadi bantu dijawab di chat apa mas? Jengkel. Oke. Kenapa jengkel? Sing nukok nih HP aku, sing ngisi pulsa aku, dolanan aja terus. Apalagi? Mas? Marah. Nggak suka. Sekarang coba kalau kita belajar tentang silent ini, temukan perspektif berbeda. Kalau kita menghadapi itu, kira-kira di otak kita diam dulu, lalu kita munculkan apa? Biar kondisi itu tidak kita lihat negatif. Yuk, ayo bunda. Latihan, kita memunculkan perspektif di otak kita yang berbeda dari yang pertama tadi. Kalau ngelihat kejadiannya sama, anak kita mabar. Tapi apa yang muncul di otak kita biar kita bisa terlatih untuk talentnya kita bermanfaat. Jadi baca Mas Yoga, Mas Tiga. Bahasa Inggris. Berarti anak kita kalau main handphone terus dia menguasai teknologi. Jago bahasa Inggris. Apalagi Mas? Ada muncul lagi chat di situ? Untuk mengalihkan perbaikan ke yang positif, tentunya belajar online. Nah, berarti handphonenya tetap sama, tapi kita pindah menjadi belajar. Ada lagi apa? Luar biasa jawaban guru-guru peserta hari ini, masya Allah luar biasa. Ini untuk melatih kita untuk menemukan perspektif yang berbeda, termasuk di sekolah. Kalau lihat murid-murid kita kok nuwakali ra umum, dikon menengi malah tawaf, habis tawaf terus sa'i, habis sa'i lempar jumroh, itu 3 rukun haji dilakukan gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita pakai perspektif yang berbeda, kita diem dulu, oh mungkin omahe sempit, dia oma ndak iso lapo-lapo, melbu oma langsung ruang tamu, kamar jeding dari siji. Sehingga ketika di sekolah ketemu tempat puas, dia kemana-mana. Nah, perspektif yang berbeda. Apapun itu ya bunda sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, terlatihlah kita untuk membuat perspektif yang berbeda itu. Di akhirnya, saya ingin mengatakan ya bunda sekalian, kalaupun mungkin di antara kita hari ini merasa hidup kita mengalami kemunduran karena pandemi ini, saya ingin mengatakan semua kita sama. Tapi kita yakini kata Paulo, kita baca di quotes itu, an arrow can be only be shoot by pulling it backward. Jadi anak panah itu bisa melesat kalau dia ditarik dulu ke belakang. Dan kita yakini pandemi ini yang membuat kita mundur agar kita siap untuk lompatan yang lebih besar lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk para penyaji yang sangat menarik sekali, lama-lama tema Bapak Ibu mempersiapkan mungkin tahun yang tadi bahwa kita mungkin pelajaran harapkan baik dan model atau media mengerjakan terima kasih kepada yang sangat menginspirasi sekali ya, motivasi kita orang tua untuk kita ubah mindset kita tentang keluarga kita, sama story kita bisa menerapkan kita. Terima kasih. Saya akhiri makan hari ini, semoga yang kita bicarakan. Terima kasih. Saya Waalaikumsalam. Kita ucapkan salam pendidikan. Salam pendidikan. Salam satu jiwa sudah Bu. Sudah sekali lagi. Salam satu jiwa.